Jadi perempuan-perempuan itu kalau udah beresiko langsung ke FKTP, ke dokter. Di dokter FKTP nanti biasanya akan ditanya konfirmasi dulu, ada gejala nggak, ada keluhan nggak, mungkin keputihan dan sebagainya. Oh enggak gitu, kalau ada nanti bisa langsung lanjut. Biasanya dirujuk untuk pemeriksaan pap smear. Oke. Ya, mungkin Mas Eko tahu ya, kalau pap smear itu biasanya wanita itu ngecek lumayan mahal. Iya. Tapi itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Iya, Oke. ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nanti dari dokter tadi dikasih tuh surat rujukan untuk ke laboratorium yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan untuk yang Kabupaten Tangerang itu ada 6 laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Tribun Tangerang. Kali ini di studio sudah ada Mbak Ade Ayu Araswati Putra. Beliau merupakan staf promotif preventif BPJS Kesehatan cabang Tiga Raksa. Apa kabar Mbak? Baik, gimana Mas Eko? Alhamdulillah sehat. Mbak, ini kita mau ngobrolin soal kenali screening riwayat kesehatan BPJS. Jadi di aplikasi mobile JKN itu ada namanya screening riwayat kesehatan gitu. Betul. Nah, itu apa sih yang dimaksud dengan screening riwayat kesehatan itu? Ya, jadi screening riwayat kesehatan itu sebenarnya layanan dari BPJS Kesehatan untuk deteksi dini 14 resiko penyakit. Itu seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung iskemik, kemudian stroke. Nah, itu masih banyak lain. Ada juga cancer gitu. Nah, itu sebenarnya cuma form digital, bentuknya digital, mengisi pertanyaan-pertanyaan riwayat, pola hidup. Nah, nanti kemudian ada hasilnya langsung, beresiko atau tidak beresiko. Dan ini dilakukannya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Oh, oke. Ya. Tapi itu sifatnya wajib atau ya udah kita malas ngisi gimana? Ya, sebenarnya ini sukarela sih Mas. Jadi untuk saat ini screening riwayat kesehatan itu sukarela dan dianjurkan untuk peserta yang lebih dari umurnya 15 tahun. Kenapa? Karena memang usia tersebut itu biasanya udah bisa mengisi kuesioner sendiri, yang pertama. Yang kedua juga dia bisa mendeteksi resiko-resiko penyakit yang tanpa gejala. Biasanya kan kalau anemia masih ada ya gejala, dia itu pusing, 5L ya, lemah letih lesu mulai gitu kan ya biasanya ya. Okay. Nah, tapi kalau kayak cancer serviks atau cancer payudara itu kalau nggak deteksi dini itu nggak akan tahu gitu. Tanpa gejala bisa tiba-tiba stadiumnya udah lanjut. Banyak kan ya sekarang artis-artis yang meninggal karena cancer. Nah, harapannya itu jangan sampai kita bisa seperti itu gitu, jangan sampai lebih ke parah gitu. Nah, caranya tuh peserta JKN ini harus ke Vaskes atau cukup pakai handphone atau gimana caranya? Oke. Kalau untuk caranya biar bisa melakukan screening riwayat kesehatan itu sebenarnya gampang banget ya Mas. Jadi yang pertama bisa lewat mobil JKN yang tadi Mas Eko sebutkan ya. Jadi ada BPJS itu ada aplikasi namanya mobil JKN. Di situ salah satu layanannya adalah screening riwayat kesehatan. Kemudian yang kedua bisa lewat web BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga datang ke Vaskes langsung, jadi ke FKTP. Ini screening riwayat kesehatan itu sebenarnya gampang ya Mas. Dimana itu kita kalau zaman dulu itu kalau kita datang ke dokter biasanya sama perawat itu suka ditanyain ada riwayat nggak, ada riwayat diabetes nggak sebelumnya, kemudian ada riwayat alergi gitu. Nah itu sebenarnya seperti itu. Cuma kalau dulu kan pakai tulisan ya manual gitu. Nah sekarang digital. Jadi supaya apa? Supaya peserta seluruh Indonesia yang JKN ini bisa terkumpulkan informasinya supaya pemerintah juga tahu nih. Sebenarnya peserta JKN ini beresikonya banyakan yang mana nih? Oh resiko diabetesnya ada segini peserta, resiko hipertensinya segini peserta. Otomatis ke depan kita bisa tahu nih tindak lanjutnya akan seperti apa nih untuk peserta-peserta ini. Oh berarti harus jaga pola hidup dan sebagainya. Itu. Jadi jangan sampai keparahan seperti waktu yang COVID. Nah, COVID kan banyak banget ya, kita nggak tahu tiba-tiba ternyata banyak yang diabetes, banyak yang hipertensi, kemudian jadinya meninggal gitu. Itu sih harapannya jangan sampai seperti itu. Terlebih lagi diabetes itu sekarang
anak masih muda banyak yang diabetes ya Mas ya, karena kan ada boba, kemudian yang hipertensi juga banyak. Jadi udah nggak zaman lagi nih. Kalau zaman dulu kita yang diabetes itu banyak kan lansia, ya kan. Sekarang anak masih kecil aja juga udah diabetes gitu. Itu kebanyakan minum yang kemasan itu ya, Mbak? Iya betul, Manis-manis itu. kemasan ataupun boba gitu seperti kemudian es krim, nah itu. Oke, nah buat pesertanya manfaatnya apa Mbak? Kalau dengan sukarela menyediakan waktu untuk melakukan screening itu, manfaatnya buat saya apa nih? Ya tahu gitu, berarti atau kan bisa saja pelapor tidak jujur. Iya. Ya betul. Jadi pasti ada ya kalau hasilnya screeningnya beresiko, itu kan otomatis kita bisa dari tenaga medis bisa langsung tindak lanjuti. Ini kira-kira bisa ditangani di Vaskes atau enggak. Kalau seandainya nggak bisa ditangani di Vaskes, berarti otomatis harus dirujuk ke dokter. Nah, masalahnya adalah ketika peserta tidak jujur. Nah ya kan, biasanya banyak kan sih memang peserta jarang yang jujur ya untuk penyakit-penyakitnya itu. Tapi untuk kuesioner ini lebih ke pola hidup. Jadi yang ditanyain suka makan manis enggak? Suka makan asin enggak? Minum teh sehari berapa kali? Gitu, merokok enggak gitu. Jadi bukan punya diabetes enggak, itu enggak, tapi riwayat keluarganya. Ya, kalau bapaknya ada diabetes kan dia juga beresiko. Atau dia orang tuanya ada hipertensi ataupun jantung, anaknya juga beresiko gitu. Nah, gimana kalau misalnya orang tua nih kan kena diabetes itu ya bisa pola hidup ya berarti. Betul. Kan? Memang itu diturunkan, kan dia kena karena pola hidup, bukan karena dia bawaan dari orang tua kakeknya ya atau orang tuanya gitu. Iya, secara tidak langsung sebenarnya pasien peserta yang diabetes itu sudah ada gennya. Kita semuanya itu udah ada gennya untuk walaupun dia kena karena ini pola hidupnya. Nah, diperburuk lagi dengan pola hidup. Iya, lebih cepat lah. Nah, diabetes itu juga kan ada macam-macamnya tuh. Diabetes tipe 1, tipe 2 dan sebagainya. Kemudian dengan ada komplikasi ataupun tidak. Diabetes itu juga nggak harus melulu harus insulin, suntik-suntik gitu. Ada juga yang cuma di treatment dengan obat-obatan gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu penyakit kronis yang bisa dikendalikan, Mas. Tadi 14 penyakit yang di screening itu bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan otomatis mencegah keparahan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kita lebih tahu duluan, otomatis kita bisa mencegah untuk jadi keparahan gitu. Oke, berarti hasil screening itu mempengaruhi pelayanan BPJS gitu? Oh, enggak. Tenang aja, dengan adanya hasil screening itu justru malah rumah sakit ataupun Vaskes itu bisa tindak lanjut lebih tepat sasaran. Kalau contoh gini, kita belum screening nih. Nah, pasti kan rumah sakit ataupun klinik harus screening dulu ulang dari awal. Dia akan mengkonfirmasi dia penyakitnya apa dan sebagainya. Jadi akan lebih lama treatmentnya. Seharusnya kalau dia udah screening dulu, otomatis dia langsung, oh ini riwayatnya ada diabetes nih, oh ini ada riwayat hipertensi, nanti akan dilanjutin cek gula mungkin, atau cek tekanan darahnya seperti apa, diulang-ulang gitu, cek saat ini dicek tensi, nanti minggu depan kita lihat lagi tensinya akan turun atau enggak, mungkin karena kelelahan aja makanya tensinya tinggi. Itu akan ditreatment. Kalau memang ternyata ada keparahan, berarti nanti bisa ditindaklanjuti nggak nih di Vaskes tingkat pertama, puskesmas ataupun klinik. Oh ternyata nggak bisa nih, harus dirujuk. Nah nanti akan dirujuk ke rumah sakit supaya dapat treatment yang lebih lebih memadai lagi, karena kan ada dokter spesialis ya kalau di rumah sakit gitu. Mbak ini kan dari cabang Tiga Raksa ya. Betul. Kalau mobil JKN itu kan bisa diakses nasional. Berarti nanti tetap aja ya klasternya ya per kota atau kabupaten gitu ya, penanganannya maksud saya. Sebenarnya enggak sih Mas. Jadi kan kalau kita kayak kunjungan, contoh saya nih, saya di Kabupaten Tangerang. Kemudian saya udah screening, kemudian saya lagi berkunjung ke Jawa. Saya mau tindak lanjutin nih hasil screening saya ke Vaskes di sana, nggak apa-apa, boleh. Bisa ya? Bisa. Oh, jadi nggak terbatas wilayah? Nggak terbatas wilayah. Apalagi ketika keparahan kan bisa langsung datang ke UGD gitu. Dengan adanya screening terintegrasi di situ. Gitu. Nah, berarti tadi kalau udah amit-amit lagi nih ditemukan berisiko nih. Itu harus ngapain tuh si pesertanya, atau
ya dirawat inap, rawat jalan atau gimana? Oke, jadi kalau seandainya Bapak Ibu nih udah dapet atau hasilnya ternyata beresiko, nggak usah panik. Langsung aja bisa datang ke FKTP, itu puskesmas atau klinik ya. Datang ke situ, konfirmasi dengan hasilnya seperti ini, tindak lanjutnya seperti apa. Nanti akan diedukasi kembali oleh dokter di FKTP, dicek kembali apakah benar gitu. Nanti akan diulangi. Kemudian kalau seandainya ternyata bisa ditangani, akan di FKTP aja. Kalau seandainya tidak bisa ditangani, akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Oke. Nah, Mbak, sebagai bagian preventif gitu kan ini harus membangkitkan kesadaran masyarakat. Nah, itu apa yang perlu dilakukan, Mbak? Karena kan mereka atau kita ingetnya tuh ketika lagi sakit aja, aduh harusnya gini-gini. Itu apa, Mbak, yang dilakukan? Ya, pola hidup sehat sih. Karena memang, tapi sekarang dilihat juga ya, kalau kita lihat di sosmed sekarang lagi gemar ya, gemar untuk pola hidup sehat. Dimana apa namanya, suka lagi tren lari. Lari. Terus ada olahraga apa namanya tuh, Padel. padel. Nah tuh, jadi kan banyak nih anak muda zaman sekarang udah mulai sadar akan kesehatan gitu. Jadi memang pola hidup sehat, olahraga yang teratur, nah itu sangat penting sih untuk saat ini gitu. Oke. Nah, misalnya anak mudanya sadar nih, Mbak. Problemnya kadang-kadang kan di orang tua. Orang tua kan mungkin nilai nggak usah pelayanan medis, udah ke alternatif atau pengobatan tradisional. Nah, gimana cara si anak muda ini meyakinkan si orang tua nih, Mbak? Ya, zaman sekarang medsos kan banyak ya Mas ya. Kemudian di BPJS Kesehatan juga ada YouTube, ada Instagram juga kan. Di situ juga ada informasi-informasi terkait BPJS Kesehatan, program-programnya apa saja. Nah, itu orang tua juga mungkin boleh ditunjukkan bahwa kesehatan itu nggak harus ke alternatif sekarang ya. Dimana kesehatan itu bisa dari pola hidup gitu. Itu sih paling sharing-sharingnya sekarang udah zaman digital ya Mas ya. Jadi semuanya apa-apa digital. Orang tua juga sekarang udah paham digital tuh ya Mas. Iya, ada sih yang sebagian belum. Iya, kalau di desa mungkin ya, tapi saya lihat ibu saya aja walaupun di desa dia paham digital, suka nonton TikTok dia. Mbak, sebagai staf promotif preventif ya. Itu apa aja, Mbak, yang Mbak temukan dari hasil screening yang dilakukan sama peserta JKN? Ya, seringnya cancer ya. Ya, cancer cervix bagi wanita yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual. Itu ketika mengisi screening riwayat kesehatan yang tadi saya sampaikan, kan kalau algoritmanya di aplikasi itu kalau dia sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual pasti beresiko kanker serviks. Perempuan, seluruh perempuan. Jadi perempuan itu kalau udah beresiko langsung ke FKTP, ke dokter. Di dokter FKTP nanti biasanya akan ditanya konfirmasi dulu, ada gejala nggak, ada keluhan nggak, mungkin keputihan dan sebagainya. Oh enggak gitu, kalau ada nanti bisa langsung lanjut. Biasanya dirujuk untuk pemeriksaan pap smear. Ya, mungkin Mas Eko tahu ya, kalau pap smear itu biasanya wanita itu ngecek lumayan mahal. Tapi itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nanti dari dokter tadi dikasih tuh surat rujukan untuk ke laboratorium yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan untuk yang Kabupaten Tangerang itu ada 6 laboratorium. Laboratorium Prodia Gading Serpong, kemudian Laboratorium Kimia Farma Gading Serpong, Laboratorium Citrama Citra Raya, Laboratorium Citrama Binong, kemudian Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Laboratorium Inlab. Gitu. Nah, ini bisa melayani pap smear. Jadi nanti pesertanya tinggal datang, dicek. Nah, itu hasilnya nanti akan dikirim ke pesertanya. Nah, seringkali itu ternyata dia udah udah cancer gitu. Cuma memang stadium yang rendah, karena kan dia nggak merasakan gejala. Nah, itu nggak merasakan gejala ataupun mungkin gejalanya masih minim. Nah, itu biasanya langsung ditindaklanjuti, dirujuk ke dokter spesialis obsgin gitu. Nanti ditindaklanjuti dan itu juga bisa mengurangi keparahan. Gitu. Mbak, kalau
berarti tadi kanker serviks. Nah itu kan yang diperiksa perempuannya. Iya. Berarti setelah menikah atau berapa tahun menikah sebetulnya nggak usah tunggu ada keluhan, cek gitu ya, Iya. karena itu disediakan. Nah masalahnya maksudnya si suaminya ini berarti beresiko juga nggak dianggapnya? Atau beda ya? Beda. Kanker serviks itu dari wanitanya. Berarti nggak dipengaruhi sama kelakuan si pria nih gitu? Enggak, itu beda. Itu Beda. penyakit kelamin ya. Oke. Kalau yang dipengaruhi oleh prianya itu penyakit kelamin. Tapi kalau kanker serviks itu pertama genetik, yang kedua juga bisa jadi dengan pola hidupnya dia. Oke, siap Mbak. Closing statement terkait apa sih, kenapa sih kita harus melakukan atau screening riwayat kesehatan ini, dan apa yang mau Mbak sampaikan ke pemirsa Tribun Tangerang dan warga kabupaten mungkin ya? Ya. Oke, baik. Screening riwayat kesehatan itu seperti investasi kecil ya, dimana buat masa depan kita jadi lebih sehat. Nah, jangan tunggu sakit baru peduli. Cek riwayat kesehatan kamu dari sekarang. Jangan lupa untuk tetap sehat dan juga bahagia. Oke, terima kasih Mbak Ade Ayu. Sama-sama Mas Eko. Atas waktunya ya, Sobat Tribun Tangerang. Demikian obrolan kita bersama Mbak Ade Ayu, staf Promotif Preventif BPJS Kesehatan Cabang 3 Raksa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.